adalah pemain-pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat daya serang kita yang kebetulan kemarin salah satu pemain kita oleh cedera. Jadi ini yang memang kita ingin coba supaya kesempatan kita maksimal. Apalagi ke depan kita akan bermain tentu. Saya pikir ini suatu kabar gembira buat teman-teman semua bahwa Ketua Umum kita itu begitu concern untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa disegani. Bukan saja di Asia Tenggara, tapi saya pikir di kawasan Asia. Dia ingin mendapatkan pemain-pemain top. Yang akan dibawa oleh Bapak Erick Thohir, pemain-pemain pencarian dalam naturalisasi untuk menguatkan timnas Indonesia, sama ada senior, bawah 23, bawah 20 ataupun bawah 17 tahun di Piala Dunia nanti. Jadi Bapak Erick Thohir mencoba untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Gebrakan gila Erick, baru dilantik jadi Kemenpora, langsung buat langkah besar datangkan dua striker grade A jelang round 4. Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar besar yang datang dari sosok Erick Thohir. Belum lama resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick langsung membuat gebrakan mengejutkan yang memantik euforia publik. Tanpa banyak basa-basi, ia menegaskan komitmen untuk menghadirkan dua striker kelas dunia demi memperkuat timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama yang muncul pun bukan main-main, Erling Haaland dan Joel Piroe. Kabar ini sontak menjadi buah bibir. Banyak yang awalnya menganggap sekadar wacana, tetapi langkah cepat Erick dengan menyiapkan proses naturalisasi membuat publik percaya bahwa gebrakan ini bukan sekadar mimpi. Erick Thohir bukan nama asing dalam dunia olahraga Indonesia. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia dikenal aktif, progresif, dan berani mengambil keputusan besar. Kini, setelah dipercaya sebagai Menpora, ia seolah membawa visi besar ke level lebih tinggi. Bagi Erick, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan alat pemersatu bangsa sekaligus jalan menuju prestasi global. Itulah mengapa, begitu resmi dilantik, ia langsung menunjukkan kerja nyata dengan mengupayakan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Langkah mendatangkan Erling Haaland dan Joel Piroe benar-benar membuat publik tercengang. Haaland, yang dikenal sebagai mesin gol terbaik dunia bersama Manchester City, tentu bukan nama sembarangan. Sementara Joel Piroe, penyerang muda berbakat asal Belanda yang kini bersinar di Inggris, juga dianggap punya kualitas untuk mengangkat daya gedor Garuda. Jika proses ini benar-benar terrealisasi, Indonesia akan memiliki lini serang paling menakutkan dalam sejarah. Duet Haaland dan Piroe bisa menjadi senjata pamungkas dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Banyak yang bertanya, mengapa Erick begitu berani mengambil langkah radikal dengan mengupayakan naturalisasi dua striker top Eropa. Persaingan di round 4 sangat berat. Indonesia tergabung dengan tim-tim besar Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Irak. Untuk bisa bersaing, dibutuhkan kualitas ekstra, terutama di lini depan. Lini serang masih lemah. Dalam beberapa laga terakhir, timnas Indonesia kerap kesulitan mencetak gol meski memiliki banyak peluang. Kualitas finisher dianggap masih kurang konsisten. Momentum kebangkitan sepak bola nasional. Setelah sukses di level Asia Tenggara, kini saatnya Indonesia unjuk gigi di pentas dunia. Kehadiran pemain top diharapkan jadi pemicu semangat sekaligus modal prestasi. Gebrakan politik olahraga. Sebagai Menpora baru, Erick ingin menunjukkan bahwa dirinya serius membangun olahraga nasional, dengan sepak bola sebagai prioritas utama. Tidak butuh waktu lama, kabar ini langsung disambut euforia luar biasa oleh publik. Media sosial dipenuhi komentar supporter yang tak percaya namun sangat berharap kabar ini benar-benar terwujud. Tagar terkait Haaland, Piroe, dan Erick Thohir bahkan ramai diperbincangkan. Bagi fans, kehadiran dua striker kelas dunia itu bukan hanya soal kemampuan mencetak gol, tetapi juga simbol bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan dalam peta sepak bola internasional. Meski kabar ini membawa harapan besar, ada beberapa tantangan yang pasti harus dihadapi.
Proses administrasi, naturalisasi pemain bukan perkara instan. Proses dokumen, persetujuan DPR, hingga sumpah kewarganegaraan membutuhkan waktu. FIFA eligibility, status kewarganegaraan baru harus sesuai aturan FIFA agar pemain bisa membela Indonesia secara resmi. Adaptasi dengan tim, meski kualitas individu luar biasa, Haaland dan Pirou tetap perlu beradaptasi dengan gaya main tim, bahasa, dan atmosfer sepak bola Asia. Tekanan publik, ekspektasi akan melambung tinggi. Jika hasil tidak sesuai harapan, kritik bisa datang deras. Namun, tantangan ini tidak menyurutkan langkah Erik. Justru ia melihatnya sebagai ujian untuk menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Jika Haaland dan Pirou benar-benar bergabung, dampaknya akan sangat besar. Prestasi timnas, kualitas lini serang meningkat signifikan, sehingga peluang lolos ke Piala Dunia lebih terbuka. Pengaruh untuk pemain lokal, bermain bersama bintang kelas dunia akan meningkatkan motivasi dan kualitas pemain lokal. Branding sepak bola Indonesia, nama Indonesia akan semakin mendunia, terutama jika Haaland benar-benar mengenakan jersey Garuda. Minat sponsor dan investor, klub, liga, dan timnas akan lebih dilirik sponsor, meningkatkan ekosistem sepak bola nasional. Erick Thohir, simbol perubahan. Gebrakan ini semakin mempertegas sosok Erick Thohir sebagai simbol perubahan di dunia olahraga Indonesia. Tidak banyak pejabat yang berani membuat langkah sebesar ini dalam waktu singkat. Erick seolah ingin mengirim pesan bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi hanya sekadar penggembira, tetapi siap bersaing di level tertinggi. Dengan Haaland dan Pirou, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi angan kosong, melainkan target yang realistis. Gebrakan Erick Thohir setelah dilantik sebagai Menpora benar-benar membuat publik tercengang. Keputusan untuk mengupayakan kedatangan Erling Haaland dan Joel Pirou adalah langkah berani yang penuh risiko, namun sekaligus penuh harapan. Bagi supporter, ini adalah kabar yang membuat mereka kembali bersemangat. Bayangan melihat Garuda bertarung dengan striker kelas dunia di lini depan menjadi motivasi besar untuk terus mendukung timnas. Kini, bola ada di tangan Erick dan PSSI untuk mewujudkan mimpi besar ini. Meski tantangan administratif, regulasi, dan adaptasi menanti, langkah awal sudah memberikan sinyal kuat, Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Dan jika gebrakan gila ini berhasil, sejarah akan mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sepak bola Indonesia benar-benar memasuki era baru. Era di mana mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang bisa diraih. Gelombang kekecewaan supporter sepak bola Indonesia semakin tidak terbendung. Setelah timnas U23 tampil mengecewakan di ajang Piala Asia U23, sorotan utama tertuju pada sosok pelatih Gerald van den Berg. Publik menilai strategi yang diterapkan pelatih asal Belanda itu tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia, bahkan membuat Garuda muda tampil kaku dan kehilangan identitas. Tidak heran jika suara-suara kekecewaan memenuhi jagat media sosial. Mayoritas